Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Mari. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa lagi. Kemarin kita berjumpa ketika saya WL. Hari ini saya berkhotbah. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang dimana topik ini adalah topik yang dikatakan cukup sulit, sukar, tetapi perlu di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah bagian daripada firman Tuhan yang dimana akan membawa kita kepada kehidupan yang kudus dan tulus. Berbicara tentang bagian Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya bukan segalanya, tetapi salah satunya yang harusnya diperhatikan dan dilakukan dalam kehidupan ini. Sesuai survei yang ada Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung bicara survei ini. Saya pernah survei dari langsung lembaga GSDA Indonesia Bapak Ibu Saudara sekalian, mengatakan bahwa topik ini adalah topik yang jarang sekali dikhotbahkan di dalam organisasi GSDA. Terkhususnya GSDA ya. Terkadang dikhotbahkan setahun sekali dan kadang-kadang beberapa bulan sekali. Tetapi banyak organisasi di luar sana, beberapa organisasi di luar sana sering mengkhotbahkan topik ini hampir setiap minggu. Saya tidak tahu motivasi mereka apa. I don't know. Tapi ya mari kita mau berfokus pada kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Daripada Bapak Ibu Saudara mulai berpikir-pikir apa yang akan saya sampaikan, saya mau mengajak kita sama-sama membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-18. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-18. Mari kita buka bersama-sama. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya meminta Bapak Ibu Saudara sekalian menyimak saja. Oke ya? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Hari ini saya meminta Bapak Ibu Saudara fokus pada kata kekayaan di situ. Kenapa? Hari ini saya meminta Bapak Ibu Saudara fokus pada kata kekayaan yang ada di ayat itu. Karena hari ini kita akan membahas tentang uang. Hari ini kita akan membahas tentang money. Hari ini kita akan membahas tentang harta. Dan hari ini kita akan membahas tentang kepemilikan. Jangan telinga Bapak Ibu Saudara berdiri dulu. Saya yakin ketika saya membahas tentang hal-hal ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah akan tahu alurnya mau kemana nih, jalannya mau kemana nih. Judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan kepada kita semua pada pagi hari ini, yaitu pentingnya membayar persepuluhan. Amin. Pentingnya membayar persepuluhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membahas tentang topik ini, maka pertanyaan yang akan muncul kepada kita masing-masing, yaitu mengapa membayar persepuluhan itu penting? Mengapa membayar persepuluhan itu penting? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa jika kita mengerti dengan benar, jika kita mengerti dengan baik mengapa membayar persepuluhan itu penting, maka itu tidak akan menjadi beban. Itu tidak akan menjadi persoalan, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita, tetapi itu akan menjadi kesukaan bagi kita yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Kenapa saya membahas ini kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena pada dasarnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mereka memberikan persepuluhan tanpa pengetahuan yang benar tentang persepuluhan itu. Mereka berpikir membayar persepuluhan adalah hanya kewajiban daripada gereja. Mereka berpikir membayar persepuluhan adalah sesuatu yang hanya dicatat dalam Alkitab dan harusnya dilakukan, tanpa mengerti esensi daripada persepuluhan itu, tanpa mengerti hal yang sangat mendasar dalam persepuluhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang saya tanya, kenapa kamu harus memberi persepuluhan? Mereka mengatakan ya karena kewajiban daripada gereja untuk membayar persepuluhan. Tidak mengerti dengan benar kenapa
harus membayar persepuluhan itu. Ikut-ikutan untuk membayar persepuluhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mentang-mentang gajinya besar, beri persepuluhan. Lantas yang gajinya kecil? Enggak. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka daripada itu kenapa saya harus membahas ini? Karena ini adalah sesuatu yang harusnya kita pelajari dan kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah terus yang menjadi pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa membayar persepuluhan itu penting? Kenapa? Hari ini saya akan membagikan 2 alasan kenapa membayar persepuluhan itu penting. Poin yang akan saya bagikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat mendasar, bukan sesuatu yang sangat luas, tetapi sangat mendasar. Karena berbicara tentang persepuluhan bukanlah sesuatu yang sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ketika kita buka dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang persepuluhan, berbicara tentang persembahan, itu adalah sesuatu yang sangat luas sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ada persembahan, ada persepuluhan, ada persembahan kasih, ada pengorbanan korban dan lain sebagainya, sangat luas. Tetapi hari ini saya membuat secara terperinci saja tentang apa itu persepuluhan dan mengapa kita sebagai orang percaya diwajibkan untuk membayar persepuluhan. Mari kita akan lihat bersama-sama alasan pertama kenapa kita harus membayar persepuluhan. Yang pertama yaitu karena memberi persepuluhan itu adalah tindakan orang percaya dalam menghormati Allah sebagai pemilik dan pemberi segala sesuatu. Tindakan orang percaya dalam menghormati Allah sebagai pemilik dan pemberi segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membuat pembagian tentang Allah adalah pemilik dan pemberi segala sesuatu. Kita bahas dulu yuk, dari Allah adalah pemilik segala sesuatu. Kita mau baca bersama-sama. Allah adalah pemilik segala sesuatu di dalam Mazmur pasal 89 ayat yang ke-12 mengatakan apa? Tolong berdiri dan baca dengan suara yang keras. Mazmur 89 ayat 12 mengatakan apa? Mazmur pasal 89 ayat yang ke-12. Punyamulah langit, punyamulah bumi, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya engkaulah yang mendasarkannya. Oke, terima kasih. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya engkaulah yang mendasarkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mau mengerti ayat ini sedang menegaskan apa bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini semata-mata pada dasarnya adalah milik Allah. Bapak Ibu Saudara, karena ini worship-nya tidak jadi, kita mau lihat bersama-sama di HP kita masing-masing atau di Alkitab kita masing-masing. Di situ penekanannya semuanya lari kepada Allah. Walaupun di situ kita lihat tanpa ada nama Allah di situ, karena tulisan huruf besar di situ tuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tanpa nama semuanya mengacu kepada Allah. Itu yang harusnya kita perhatikan. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya engkaulah yang mendasarkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini benar-benar mau menekankan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini semata-mata sepenuhnya adalah milik Allah dan bukan karena kita dan bukan milik pribadi kita semata-mata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sangat kurang sekali jika saya hanya membahas Allah adalah pemilik segala sesuatu, jika saya tidak membahas tentang Allah adalah pemberi segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah adalah pemberi segala sesuatu. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu Saudara tahu nggak tentang kisah Ayub? Tahu ya? Saya yakin itu kisah yang sangat mendasar bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Ayub adalah orang yang dimana Tuhan izinkan ujian yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dalam ujian yang sangat luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, ada satu kata yang menarik yang dia keluarkan, yaitu dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama
Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ujian yang segitu luar biasanya yang dialami oleh Ayub, ujian yang sangat luar biasa yang saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara ketika ada di posisi seperti Ayub, saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak akan mampu dan tidak akan sanggup bahkan mengeluarkan kata yang demikian. Terus pertanyaannya bagi kita, kenapa dia bisa mengatakan yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Ujian yang dialami Ayub bukanlah ujian yang gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia adalah orang yang cukup kaya pada waktu itu. Wow, melimpah sekali hartanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di dalam kekayaannya itu, di dalam 1 detik saja Bapak Ibu Saudara sekalian, hartanya bersih, habis, lenyap. Di dalam 1 detik saja, semuanya bersih daripada dia. Bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan. Tetapi juga di dalam 1 detik juga, anak-anaknya pergi meninggalkan dia, koit semua, mati semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Ujian yang dia alami bukanlah ujian-ujian yang mudah. Ujian yang dia alami bukanlah ujian-ujian yang gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Lantas pertanyaannya kepada kita, kenapa dia bisa mengatakan yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mau katakan bahwa Ayub adalah orang yang mengerti dengan benar. Ayub adalah orang yang mengerti dengan baik bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah pemberian daripada Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka daripada itu dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang artinya dia mengerti dengan baik bahwa ketika dia keluar daripada kandungan ibunya, dia tidak membawa apapun juga. Benar enggak? Dia mengerti dengan baik bahwa ketika dia keluar dari kandungannya, dia tidak pakai baju, dia tidak pakai celana, dia tidak pakai sendal, dia tidak pakai apa-apa. Dia keluar dengan telanjang daripada kandungan ibunya. Maka ketika dia ada di posisi itu, ketika dia ada di posisi ini sekarang, ketika dia punya segala sesuatu, dia mempunyai banyak anak, dia tahu itu semua adalah pemberian Allah semata kepada dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mempunyai kesadaran yang sangat benar. Di tengah-tengah ujian yang sangat luar biasa seperti itu, dia masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, apa yang saat-saat ini saudara pergumuli? Atau masalah apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang rasakan? Seperti Ayub? Saya rasa tidak. Apakah saudara saat ini merasa kekurangan? Tidak berkecukupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah seperti Ayub? Bapak Ibu Saudara sekalian, maka daripada itu, dari Ayub kita mau belajar bahwa mari mengertilah dengan benar dan dengan baik bahwa apa yang ada pada kita semata-mata adalah milik Allah dan pemberian daripada Allah kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka daripada itu Ayub bisa mengatakan yang demikian di tengah kesengsaraan yang sangat luar biasa yang dia rasakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu bukan sesuatu yang gampang. Bisa dikatakan seperti itu. Tetapi ketika dia mempunyai kesadaran yang benar, dia mempunyai kesadaran yang baik, maka dia bisa mengatakan yang demikian. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, penekanan kita pada hari ini, mari kita mau mengerti dengan benar dan dengan baik bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, bahwa Allah adalah pemberi segala sesuatu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bukan karena effort kita, bukan karena usaha kita, bukan karena apa perjuangan kita, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi semata-mata adalah pemberian daripada Allah kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak pernah ada usaha kita di situ tanpa pemberian daripada Allah. Satu ketika saya pernah ke Bangka Belitung, saya pernah pelayanan di sana. Saya diminta oleh sekolah pelayanan di sana. Lalu saya datang ke rumah seorang bapak. Dia adalah kepala sawit, orang yang sangat terkaya nomor 3 di sana. Nah, saya tidak tahu bahwa dia orang terkaya nomor 3. Nanti belakangan itu baru saya tahu. Jadi saya diminta pergi ke sana. Ibu Gembala bilang, kamu tolong pergi kunjungan di bapak itu, soalnya saya juga ada kunjungan di tempat lain. Saya langsung bilang, oh iya pak, iya bu. Karena dia janda. Lalu dia bilang seperti itu kepada saya. Terus saya pergi. Saya sampai ke sana, saya memang udah kenal sama bapak ini, tapi saya tidak tahu rumahnya memang. Jadi itu hanya Sherlock, ya kan. Saya sampai ke sana, saya ketemu langsung sama istrinya. Baju istrinya itu sederhana sekali. Lalu istrinya bilang,
Oh kak, ini yang disuruh ibu kemarin, masuk, yuk masuk. Saya berpikir ibu ini kerja di sini apa gimana sih? Kok bajunya sederhana sekali, benar-benar Bapak Ibu Saudara sekalian, sederhana sekali. Lalu saya berpikir apakah dia kerja di rumah ini? Itu rumah yang sangat besar Bapak Ibu Saudara sekalian, besar sekali. Lalu saya bilang, Bu, bapaknya ada gitu. Lalu dia bilang seperti ini, bentar lagi ya, bentar lagi bapaknya pulang, soalnya lagi kerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika beberapa menit saya tunggu, bapaknya pulang dengan motor yang jelek sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu bajunya tuh kayak compang-camping, tau gak sih? Compang-camping banget. Lalu ketika kita duduk ngobrol, saya nanya, Pak, kerjanya di mana? Lalu bapaknya bilang, oh saya buka ini loh, kebun kecil di sana, katanya gitu. Kebun kecil, oh kebun kecil Pak, oh iya. Lalu saya dengan lancangnya langsung bilang gini, ini rumahnya apa bukan sih gitu. Lalu bapaknya langsung bilang, oh ini rumah kami. Saya kaget langsung gitu kan. Saya kaget, wah kok rumahnya gitu, tapi kok orangnya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sederhana sekali. Lalu ketika di dalam obrolan tiba-tiba teman saya yang dari STT Berea nelpon. Dia itu anak daripada ibu gembala saya ini. Nah, dia nelpon terus dia tanya, bro lagi di mana? Saya bilang ini lagi di nama bapak ini nih gitu. Saya langsung bilang, lalu dia bilang, oh itu kepala sawit, orang terkaya nomor 3 di situ. Hah? Saya kaget dong, orang terkaya nomor 3 kepala sawit. Lalu saya bilang ini, bentar lagi ya baru kita nelpon, soalnya saya lagi kunjungan nih, gak enak kalau saya tinggalkan. Lalu saya datang kepada bapak itu, lagi kita ngobrol. Lalu saya bilang, Pak, bapak punya sawit gitu ya? Bapak sudah tahu sawit ya? Nah, bapak punya sawit. Lalu bapaknya bilang, oh iya saya punya sawit. Lalu saya bilang, Pak, pendapatannya kalau dalam tiap bulan seperti apa? Bapaknya bilang, pendapatannya itu dalam 1 bulan saya bisa beli 1 mobil. Jujur saya benar Bapak Ibu Saudara. Dan dia dikatakan orang terkaya nomor 3 di Bangka Belitung. Terkaya nomor 3 di Bangka Belitung. Gajinya dalam 1 bulan bisa beli 1 mobil Innova. Ibu Saudara sekalian, itu bukan main-main. Saya langsung kayak cuma terdiam lalu tunduk gitu. Lalu ketika di dalam ketundukan saya itu bapaknya bilang gini, mungkin dia lihat saya atau gimana, terus dia bilang seperti ini, tapi saya tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada saya adalah milik Allah, adalah titipan Allah. Dia bilang seperti itu kepada saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar, dia bilang seperti itu. Dan itu akhirnya terlintas di pikiran saya. Saya mau khotbahkan dia apa nih? Saya mau bilang apa kepada dia? Penuh dengan kerendahan hati sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bilang bisa dia beli mobil, tapi kalau saya masih bisa pakai motor, kenapa saya harus beli mobil? Benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang saya akhirnya kayak, wow, orang ini penuh dengan kerendahan hati di dalam kekayaan yang sangat luar biasa seperti itu. Baju yang begitu sederhana. Saya tidak tahu apakah dia mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang kebenaran firman Tuhan ataukah tidak. Tetapi dalam kata-katanya itu saya mempunyai introspeksi daripada diri saya sendiri. Belajarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa segala sesuatu yang ada pada kita semuanya adalah titipan daripada Allah. Amen. Ketika saudara ada di tempat atau level yang paling tinggi, jangan merasa saudara adalah orang yang harusnya paling dihormati, tetapi rendahkanlah diri saudara serendah-rendah. Ini yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Hal ini adalah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Ketika saudara ingin menjadi tinggi, jangan pernah lupa dengan apa yang menjadi miliknya Allah. Maka daripada itu, kenapa saya membahas tentang persepuluhan hari ini? Karena itu adalah sebagian daripada miliknya Allah. Jika kita mau bertanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah persepuluhan itu penting dalam kehidupan kita? Saya bisa katakan bahwa itu adalah hal yang sangat penting dan sangat esensial, yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Maka daripada itu saya mengajak kita semua untuk memperhatikan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di situ firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa muliakanlah Allah dengan apa yang ada padamu saat ini. Muliakanlah Allah dengan apa yang ada padamu saat ini. Saya tidak mau basa-basi, nanti Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa saya sedang mengadakan sesuatu supaya penekanannya itu benar-benar tertuju. Bapak Ibu Saudara, enggak. Saya mau mengatakan bahwa ini adalah firman Allah yang bukan saya buat-buat. Maka daripada itu, di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 mengatakan apa?
Tolong. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Terima kasih, Pak. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apakah saya mengadakan sesuatu? Muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama penghasilanmu. Ini bukan saya ada-adakan. Ketika saudara tahu bahwa firman Tuhan adalah ilham daripada Allah, artinya saudara harus yakin dan percaya atas kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama daripada penghasilanmu. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah harta, segala sesuatu yang kita dapat daripada hasil pertama kita harus kita berikan kepada Allah? Benar kan? Itu kan yang akan menjadi pertanyaan kita ketika kita membaca ini. Maka daripada itu saya mau bahas tentang konteks dulu ayat ini. Konteks ayat ini sedang mengacu kepada bangsa Israel pada saat itu mereka mengambil hasil panen pertama mereka. Lalu kemudian ketika mereka mengambil hasil panen pertama mereka datang dan memberikan itu kepada Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai rasa ungkapan terima kasih mereka karena mereka sadar bahwa tanah yang saat itu mereka injaki, tanah yang saat itu mereka tinggali adalah semata-mata milik Allah, yaitu tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka tahu dan mereka sadar dengan benar bahwa tanah yang ada pada mereka saat itu adalah semata-mata adalah milik Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka sangat sadar akan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka akhirnya memuliakan Allah dengan hasil pertama daripada penghasilan mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kepada pertanyaannya, apakah kita harus memberikan semuanya daripada hasil pertama kita kepada Tuhan? Saya mau tanya nih, orang yang udah bekerja, ini kakak yang tengah ini, gajinya berapa Kak? Kira-kira 9 juta. Which? Tuhan Yesus 9 juta 9 juta Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya gini, dia kan harus bagi nih, dia harus bagi. Pertama untuk mungkin beli lipstick ya, terus skincare mungkin ya, terus jajan ya kan, jajan, terus mungkin kasih ke orang tua, mungkin harusnya kan dibagi-bagi tuh. Terus untuk pribadi ya, nah terus untuk persepuluhan. Tapi dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, hasil pertamamu berikan kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah 9 juta itu semuanya harus berikan kepada Tuhan? Iya kan? Apakah 9 juta itu harus sepenuhnya berikan kepada Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Tuhan tidak butuh itu semua. No. Tuhan gak butuh 9 juta yang didapat dia. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa hanya 10%? Kenapa? Iya, kenapa hanya 10%? Lalu kenapa harus 10%? Ya, kan Tuhan adalah pemilik dan pemberi segala sesuatu kepada dia. Nah terus kenapa hanya 10%? Kenapa harus diberikan 10% itu? Kan Tuhan pemilik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa di dalam 10% itu Tuhan sedang melihat hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian mengucap syukur, berterima kasih atas pemberian yang tadi Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah tanda Bapak Ibu Saudara sekalian menghormati Allah sebagai pemilik dan pemberi segala sesuatu. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih daripada itu Tuhan sedang memenilik hati kita. Apakah kita lebih memprioritaskan harta kita, uang kita, gaji pertama kita itu, ataukah Dia sebagai pemilik dan pemberi segala sesuatu itu? Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka daripada itu di dalam Matius 6 ayat 21 mengatakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati-hati dengan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin suami saudara tidak mengerti tentang hati saudara. No. Mungkin istri saudara tidak mengerti dengan hati saudara. Saya tidak mengerti dengan hati anak-anak muda saat ini, atau bapak-bapak yang ada saat ini. Enggak, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti hati
Bapak Gembala dan Ibu Gembala saat ini? Enggak. Tapi Tuhan sangat mengerti hati kita. Maka daripada itu, lebih daripada itu, ketika kita mau berterima kasih sama Tuhan, menghormati Tuhan, Tuhan juga sedang menilik hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ketika kita mendapatkan hasil pertama daripada gaji kita itu, kita memprioritaskan dia atau enggak? Kita mengangkat dia punya duluan atau tidak? Dia sedang memilih itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini firman Tuhan yang sangat esensial sekali. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara datang dengan berpakaian yang sungguh luar biasa bagus sekali, yang laki-laki ganteng, yang cewek-cewek cantik, yang saya katakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara pikir saya suka. Saya cuma bercanda ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara bisa datang dengan kondisi yang sangat bagus. Saudara bisa datang dengan harta yang ada pada saudara. Mungkin saudara pakai sepatu yang sangat branded, yang bermerek, saya tidak tahu. Bapak Ibu Saudara datang dengan jam yang branded, kalung yang emasnya panjang berapa meter, berapa gram, dengan gaji pertama Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara bilang, ya lupa untuk angkat persepuluhan. Tuhan sedang memilih hati saudara. Maka daripada itu, Tuhan gak butuh semua yang saudara dapatkan 9 juta. Tuhan gak butuh itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan hanya mau melihat rasa hormat Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pemilik dan pemberi segala sesuatu itu. Dia hanya mau melihat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana saudara ketika mendapatkan gaji pertama saudara, saudara berterima kasih kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena ketika saudara mengerti dengan benar bahwa Allah adalah pemilik dan pemberi segala sesuatu, maka ingatlah kepada Tuhan dan miliknya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jangan jadikan harta sebagai prioritas utama dalam kehidupan saudara. Jangan jadikan harta sebagai sandaran saudara. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, harta bisa hilang daripada kehidupan saudara. Pasangan saudara bisa hilang daripada saudara. Tetapi ketika saudara tidak memprioritaskan Tuhan dan miliknya Tuhan dalam kehidupan saudara, Tuhan bisa pergi daripada saudara. Nah, perginya seperti apa? Saudara tidak akan pernah tertulis dalam buku kehidupan. Nama saudara tidak akan pernah tertulis dalam buku kehidupan ketika saudara mempermainkan apa yang menjadi miliknya Allah. Karena memberi persepuluhan ke gereja adalah tindakan kita sebagai orang percaya yang mengerti dengan benar, yang mengerti dengan baik bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita, yang ada pada kita sepenuhnya adalah milik Allah. Ketika kita tidak memberikan persepuluhan, kita merupakan orang-orang yang sedang mencuri apa yang menjadi miliknya Allah. Saya mau tekankan lagi, ini bukan sesuatu yang saya buat-buat, tapi ini adalah firman Tuhan. Maka daripada itu saya membaca di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 9 mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara, konteks daripada ayat ini sedang mengacu lagi kepada bangsa Israel. Di mana pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel ditegur secara langsung oleh Allah. Karena ketika mereka mendapatkan apa yang ada pada mereka, yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tidak mengembalikan apa yang menjadi miliknya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan banyak memberikan berkat kepada mereka, dan Bapak Ibu Saudara tahu itu. Berkat selalu mengalir kepada mereka, tapi mereka lupa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka yang harusnya mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka daripada itu Allah bilang apa? Kamu mencuri apa yang menjadi milikku, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak melakukannya. Kamu sama saya dengan orang yang munafik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman Tuhan, bukan yang saya ada-adakan atau saya buat. Saudara mengerti tentang persepuluhan, saudara mengerti akan sesuatu yang sangat esensial ini, yang sangat mendasar ini. Tetapi ketika saudara tidak melakukan, artinya saudara sedang mencuri apa yang menjadi miliknya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Firman Tuhan mengatakan itu kepada kita masing-masing secara pribadi. Ketika saudara mencuri apa yang menjadi miliknya Allah, berarti saudara tahu konsekuensi daripada hal itu. Tapi saudara sekalian, bangsa Israel ketika mereka tidak memberikan apa yang menjadi miliknya Allah, maka daripada itu mereka akhirnya mendapatkan teguran secara langsung daripada Allah. Zaman dulu mungkin bisa langsung Tuhan tegur seperti itu, tapi zaman sekarang teguran itu datang daripada nabi, hamba Tuhan, pendeta. Tergantung saudara mendengar apa enggak. Itu kan tergantung saudara. Gaji saudara kok, bukan gaji saya, ya kan? Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memperhatikan tentang apa yang sangat esensial, yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah sesuatu yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Satu ketika ada seorang jemaat, dia datang kepada pendetanya, lalu dibilang seperti ini, "Pak, saya tidak mau lagi memberikan persepuluhan." Lalu gembalanya tanya dong, "Kenapa kamu tidak lagi memberikan persepuluhan?" Lalu dibilang seperti ini, "Dalam 1 bulan saya bisa sumbang 1 mobil ke gereja. Jadi saya tidak mau memberikan persepuluhan lagi." Itu kan sangat besar, Pak. Jadi saya tidak mau dong kalau saya harus memberikan persepuluhan saya yang bisa beli 1 mobil untuk gereja. Lalu Bapak gembalanya hanya tersenyum dan dia mengatakan seperti ini, "Mari kita berdoa ya." Dia kaget, "Kok berdoa? Maksudnya apa?" Lalu dia bilang ini, "Pak, maksud berdoa kenapa Pak? Kan saya bilang saya tidak mau memberikan persepuluhan lagi ke gereja karena esensinya itu, karena terlalu besar gitu. Saya bisa sumbang 1 mobil." Bapak pendetanya bilang, "Ayo kita berdoa supaya kamu tidak perlu sumbang 1 mobil. Biar kita berdoa, Tuhan kurangi segala sesuatu pendapatanmu itu. Dikurangi supaya kamu bisa sumbang 1 gelas aqua aja ke gereja. Udah puji Tuhan kok." Dia langsung kaget dengan serentak. Langsung dia bilang, "Pak, gak usah. Nanti saya akan memberikan persepuluhan ke gereja." Bapak Ibu Saudara sekalian, persepuluhan adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika saudara memberikan persepuluhan, ini yang sering kali terjadi. Ketika saudara mendapatkan gaji pertama saudara, dan saudara ingin memberi kepada Tuhan, saudara rasa bahwa saudara kekurangan. Saudara rasa saudara tidak berkecukupan. Ketika saudara ingin mengurangi apa yang menjadi miliknya Allah, saudara ingin, ini pisahkan untuk Allah, saudara akan merasa bahwa, aduh Tuhan, belum beli skincare, belum beli jam tangan yang terbaru, saya belum beli HP, belum beli segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang, ini nih gak akan pernah bisa hidup dalam kehidupan saudara. Enggak. Ini hanya akan jadi tema basi. Benar. Allah membuat keajaiban basi. Benar-benar basi. Karena ketika saudara seperti itu, saudara tidak yakin bahwa saudara adalah jaminan Allah. Saudara adalah orang-orang yang dijamin sepenuhnya oleh Allah. Saudara tidak perlu berpikir tentang hari kedepannya. Saudara akan makan apa, saudara akan hidup dengan apa. Tetapi ketika saudara yakin dengan sungguh bahwa Allah adalah sang pembuat keajaiban, karena saudara yakin dengan penuh bahwa Tuhan dapat memberikan segala sesuatu kepada saudara. Agar ini jangan jadi tema basi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ini yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin mengangkat sesuatu bagi Tuhan, kita berpikir kita belum beli beras, kita berpikir kita belum beli air galon, kita belum berpikir untuk beli sayur, belum beli semua. Akhirnya rasa kurang. Gak usah deh, berikan sama Tuhan nanti bulan ke depannya, nanti gaji yang berikutnya, nanti gaji berikutnya begitu juga, gaji berikutnya begitu juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini gak akan pernah terjadi. Banyak orang yang ketika masuk rumah sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak lagi untuk menyindir siapapun. Banyak orang yang masuk rumah sakit, ketika didoakan, Bapak gembalanya doakan, Ibu gembalanya doakan, terus kenapa dia tidak kunjung-kunjung sembuh? Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Imannya mati kok. Tuhan mau bikin keajaiban, sedangkan saudara tidak percaya atas keajaiban itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah adalah pembuat keajaiban. Ketika saudara percaya bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa dalam kehidupan saudara, maka daripada itu saudara jangan berpikir tentang hari kedepannya, karena hari depan adalah milik Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diatur sepenuhnya di dalam tangan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saudara tidak punya hak untuk mengerti hari kedepannya. Tetapi ketika saudara bersandar penuh sama Allah, hari depan saudara penuh dengan harapan. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Maka daripada itu ketika saudara ingin menghidupi ini, lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara. Berikanlah apa yang menjadi miliknya Allah di dalam kehidupan saudara. Itu adalah sesuatu yang sangat esensial dan sangat sekali mendasar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang tidak mengerti tentang esensi daripada persepuluhan. Makanya hidupnya mati-mati saja. Makanya kehidupannya tidak pernah diberkati oleh Tuhan. Lalu dia masih bisa bertanya, kok hidupku tidak diberkati? Kok hidupku dari dulu sampai sekarang begini-begini saja? Tanya sendiri dirimu, kenapa demikian? Iya, jawaban ada pada diri kita masing-masing secara pribadi ketika kita mengerti dengan baik dan dengan benar. Ketika saudara bilang saudara tidak mengerti selama ini, saya ingatkan sekarang ini. Lalu ketika saudara pulang, saudara bilang belum mengerti, belajar sendiri supaya mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ketika saya lihat tema ini, satu ketika ini kesaksian saya, mungkin saya sudah kesaksian di anak kaum muda. Satu ketika saya di semester 1, saya bergumul dengan laptop. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena waktu itu ketika saya masuk, saya belum punya laptop. Saya bergumul sekali, saya bergumul sangat luar biasa sekali. Lalu ini saya singkat-singkat saja ya. Lalu ketika saya masuk di ruang 2, saya berdoa, Tuhan, saya pengen punya laptop. Begitu. Ketika saya berdoa, saya keluar. Lalu saya dalam hati saya ini kayak gini, apakah mungkin ya bisa di dalam beberapa bulan ini saya dapat laptop? Saya bertanya lagi tuh. Lalu kemudian saya berdoa lagi, dan saya bertanya lagi. Kemudian saya berdoa lagi, dan saya bertanya lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati kecil saya tuh seakan-akan kayak bertanya, apakah mungkin bisa dapat? Dan apa yang menjadi jawabannya? Saya tidak pernah mendapatkan itu. Benar. Satu ketika ada satu dosen, dia berkhotbah, lalu saya mendengarkan itu. Dia bilang jangan pernah bertanya ketika saudara berdoa. Karena ketika saudara bertanya, saudara sedang meragukan kemahakuasaan Tuhan. Maka mujizat tidak akan pernah terjadi. Maka keajaiban tidak pernah akan terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu saya datang ke ruang doa, saya berdoa. Di akhir doa saya itu, saya mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak apa-apa Tuhan mau jawab kapan? Gak apa-apa, gak usah. Maksudnya Tuhan jawabnya kapan pun gak apa-apa. Terserahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu apa? Hanya dalam hitungan minggu ada orang yang menelpon saya, yaitu bapak saya. Yang dimana waktu itu bapak saya dan saya hubungannya sedikit renggang, kurang baik. Bapak saya telepon dan bapak saya bilang, udah kaya kamu sekarang, udah gak pernah hubungi orang tua. Saya hanya terdiam, lalu saya bilang, kok saya gak punya apa-apa. Dengan kerendahan hati saya ngomong seperti itu. Bapak saya bilang seperti ini, kamu butuh apa? Saya bilang saya butuh laptop, karena saya kuliah. Lalu bapak saya bilang, oke, kasih nomor rekening, bapak kirim sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terlintas di pikiran saya. Kenapa? Karena orang tua saya juga sedang membiayai kuliah saya. Pendapatan pendeta itu berapa sih? Berapa sih? Sedang membiayai kuliah saya. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapatkan sesuatu daripada bapak saya tentang itu, apalagi hubungan kami kurang baik. Tapi di situ saya lihat bahwa ketika saya mengandalkan Tuhan dan tidak pernah bertanya sama Tuhan, maka keajaiban itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi lebih daripada itu, ingatlah apa yang menjadi milik. Kemudian pada poin yang kedua, kita langsung saja pada poin yang kedua. Apa manfaat daripada persepuluhan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, benar kan? Apa sih manfaat daripada persepuluhan itu? Maka daripada itu saya akan membahas bersama-sama dengan kita manfaat daripada persepuluhan itu secara mendasar. Manfaat dari memberi persepuluhan adalah untuk mensponsori setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama yaitu untuk setiap kebutuhan dan keperluan di gereja. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 saya minta. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam,
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Firman Tuhan bilang apa kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bawalah persepuluhanmu ke perbendaharaan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah dia tidak bisa membuka tingkap-tingkap langit dan memberikan berkat kepada kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, maka daripada itu saya bilang jangan pernah ragu akan kemahakuasaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa harus bawa ke rumah Tuhan? Tadi saya bilang apa? Untuk mensponsori setiap pelayanan Tuhan, untuk setiap kebutuhan dan keperluan dalam gereja. Saya mau ajak kita hitung-hitungan sederhana saja. Siapa di sini jago matematika? Ya, kita hitung-hitungan nih. Secara mendasar saja, nih. Lilin ini harganya berapa? Tahu nggak? Berapa? Kita kasih 8.000 lah ya. 8.000. Ya, kita kasih. Terus kita hitung lagi, keyboardnya harganya berapa? Laptopnya baru dong, jangan bekas. Bekas pun ada harga kan? Kita hitung-hitungan aja, bekas, baru, gak apa-apa. Sekarang kita hitung, laptop harganya berapa? Ini fokus harganya berapa? Ya kan? TV harganya berapa? Kursi yang saudara duduk, saudara masih bisa dapat tidak lesehan, itu harganya berapa? Itu hitung-hitungan. Untung nggak ada guru matematika di sini. Kalau nggak, saya suruh dia duduk depan sini, kita hitung-hitungan. Tapi saudara sekalian, untuk mensponsori pekerjaan Tuhan. Kenapa demikian? Supaya saudara datang, saudara tidak lesehan. Supaya saudara datang, saudara bisa menyembah Tuhan dengan baik dan benar, karena ada lampu yang menerangi muka saudara. Harganya berapa tuh lampu? Ini harganya berapa? AC yang buat saudara dingin tuh harganya berapa? Pembayaran listriknya berapa? Dan itu diambil di mana? Kan pertanyaannya gitu. Diambilnya di mana? Kalau bukan di kas gereja. Benar kan? Apakah saudara sedang bayar uang listrik? Kami di kas gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mau renovasi gereja, selain daripada cari dana, ambilnya di mana? Kalau bukan di kas gereja. Benar kan? Sederhana sekali ini, saya ajak kita untuk berpikir secara sederhana. Karena kalau saya ajak kita berpikir secara luas, yang sangat mendasar Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti Bapak Ibu Saudara bingung. Makanya saya ajak kita untuk bicara baik-baik ini. Ngobrol baik-baik. Mendasar. Harganya berapa? Ketika saudara Natal, saudara beli pohon Natal, itu tuh stiker-stiker yang belum dilepas itu, harganya berapa? Lalu ketika dari harga itu, saudara ambil di mana? Kalau bukan dari kas gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saudara bilang saudara ingin memajukan pekerjaan Tuhan di sini, saudara juga harus mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara mau beli segala sesuatu di tempat ini, saudara, saya yakin saudara tidak bisa begitu. Maka daripada itu semuanya itu diambil dari kas gereja untuk mensponsori pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin kita ada punya pelayanan-pelayanan di luar. Kalau di gereja saya biasanya tuh 3 bulan sekali itu ada pelayanan di luar untuk wakil miskin. Jadi kita berjalan terus di macam-macamnya bagi-bagi makanan, minuman, itu di gereja saya biasanya seperti itu. Dan itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Kalau bukan dari kas gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya seperti ini, kalau tiba-tiba kas gereja gak ada, apakah saudara ingin keluarkan money saudara untuk beli satu keyboard? Bisa mungkin, karena saya dengar ini drum ini dikasih seseorang. Bisa, memang bisa. Artinya dia mempunyai kesadaran yang benar dan baik untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingin buat segala sesuatu dalam gereja ini, beli itu, kalau tidak punya kas gereja, dapatnya dari mana? Minta-minta di jalanan. Dan maka daripada itu, hal-hal yang sangat mendasar ini harusnya diperhatikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlepas daripada itu, yang kedua yaitu untuk membiayai kehidupan hamba Tuhan.
Jadi jangan Bapak Ibu Saudara pikir hamba Tuhan tuh mau hidup dari mana. Coba kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 kayak udah baca. 1 Korintus 9 ayat 13. 9 ayat 13. 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapatkan bagian mereka dari mezbah itu. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupan dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapatkan bagian mereka dari mezbah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, penjelasan sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hamba Tuhan itu, pendeta itu, gembala sidang itu, dia hari-hari itu kan di gereja, ya. Hari-harinya pelayanan itu kunjungan, ya. Hari-hari pelayanannya berdoa bagi saudara, bagi gereja ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kerjaan kita. Pertanyaannya, dia mau makan apa kalau tidak ada pendapatan? Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berpikir tentang bisa makan mujizat. Pertanyaannya, saudara bisa makan mujizat? Maka daripada itu hal yang sangat esensial Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kebutuhan hamba Tuhan di tempat ini. Ada beberapa hamba Tuhan yang dia juga mempunyai pekerjaan sampingan. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan pun yang sepenuh waktu dia ada di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka daripada itu ketika Bapak Ibu Saudara mempunyai permasalahan, mempunyai persoalan, mempunyai segala sesuatu, dia bisa ada bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika di tengah malam Bapak Ibu Saudara ketok pintu gereja, dia akan buka pintu bagi saudara. Maka daripada itu saya bilang ini adalah sesuatu yang sangat harusnya diperhatikan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ini adalah kebutuhan yang harusnya perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hamba Tuhan hidupnya ada di sana. Bapak Ibu Saudara kerja di kantor. Saudara makan, beli beras, beli segala macam, dapat uangnya dari mana? Dari kantor kan? Dari gaji kan? Ya benar kan? Lalu pendetanya, kalau dia di gereja, dia mau makan apa? Kalau bukan dari situ. Benar kan? Iya. Dari mana? Kalau saudara mempunyai jawaban lain, kita diskusi nanti. Kalau saudara mempunyai jawaban lain, kalau enggak ya enggak apa-apa. Maka daripada itu harus kita perhatikan ini semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini firman Tuhan yang bukan saya ada-adakan. Saya tekankan sekali lagi, bukan sesuatu yang saya ada-adakan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita untuk mengerti dengan benar, mengerti dengan baik apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara yang harusnya saudara lakukan di dalam kehidupan ini. Yang harusnya saudara lakukan dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saudara mengerti bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, Allah adalah pemberi segala sesuatu dalam kehidupan saudara, maka ingatlah apa yang menjadi tugas saudara kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi haknya Allah harus dikembalikan kepada Allah. Karena itu adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan sesuatu yang, karena ini tadi saya bilang jarang sekali dikotbahkan. Mungkin ini sesuatu yang tiba-tiba menerpa hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin perkataan saya ada yang salah dan lain sebagainya. Saya minta maaf. Tapi ini adalah firman Tuhan, bukan firman saya yang saya buat. Ingatlah apa yang menjadi tugas tanggung jawab saudara. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, persepuluhan adalah bukan sesuatu yang besar. 1.000 rupiah, persepuluhannya berapa? 100 rupiah, benar kan? 10.000 persepuluhannya 1.000. Artinya semuanya itu ada persepuluhannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan berpikir saya anak SD, saya anak SMP, saya anak SMA, saya belum wajib untuk memberikan persepuluhan. Enggak.
Saudara punya tugas untuk itu. Saudara punya tanggung jawab juga untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saudara mendapatkan sesuatu, ingatlah apa yang menjadi bagiannya Tuhan, dan lakukanlah apa yang menjadi bagiannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Tuhan akan memberkati setiap kita masing-masing secara pribadi, secara luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Dia adalah Allah yang sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita secara mendasar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mengingatkan kita apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita kepada